Sebenarnya, roket generasi terbaru ini adalah rahasia tertinggi negara naga. Tapi siapa sangka, dia malah dipamerkan di sebuah pameran. Bahkan lebih parah lagi, roket itu tak sengaja meluncur dan mengudara dengan dahsyat. Militer negara naga mengira itu serangan rudal musuh. Sampai-sampai sistem pertahanan Naga Shield hampir diaktifkan. Negara-negara di planet biru pun langsung menggelar rapat darurat tingkat 1. Masing-masing masuk ke status siaga. Seluruh planet biru dibuat panik sesaat. Setelah kejadian, Badan Keamanan Naga menyelidiki secara rahasia. Tapi ternyata, roket yang bikin heboh sedunia ini asalnya dari bengkel kecil di kota Kabupaten Barat Laut negara naga. Nah, saat itu aku lagi di bengkel, modifikasi motor. Tiba-tiba, teman baik gue, Jin Xiao, nelpon. Bro, ada proyek gede nih. Kalau kita ambil, bisa makan 3 tahun. Mau nggak? Dengar dia ngomong gitu. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Dengerinnya sih kayak cari kerjaan. Tapi kalau nggak tahu, dikira mau rampok bank. Tapi ya gimana lagi? Siapa sih yang nolak duit? Oke lah. Tapi proyek apa sih sebenarnya? Ya udah, buka pintu dulu. Gue di luar. Gue cuma bisa geleng lagi. Ambil remote dari meja kerja. Lalu pencet tombolnya. Dengan suara berderit. Pintu gulung perlahan naik. Gue jalan keluar. Di depan bengkel, parkir 7 truk berat. Pas lagi bengong. Jin Xiao turun dari kursi depan truk pertama. Gimana bro? Cepet kan gue? Iya, emang cepet banget. Kalau nggak tahu, dikira lu naik roket. Dengar gue ngomong gitu. Jin Xiao kaget. Dia tepuk pundak gue sambil berakting. Wah bro, jago juga lu. Kalau nanti bengkel lu bangkrut, lu bisa jadi peramal. Habis ngomong, dia kasih kode ke orang di truk. Mereka langsung turun. Lalu buka semua terpal penutup di truk. Gue sama Jin Xiao jalan ke samping truk. Pas lihat belakang truk pertama, ada bagian roket tua yang udah rusak. Di truk-truk belakangnya, ada booster tingkat pertama, firing, dan lain-lain. Ini ternyata satu set komponen roket berawak. Tapi permukaannya udah karatan semua. Gue balik badan, lihat Jin Xiao. Bro, barang-barang ini dapat dari mana? Gue mau cari duit. Bukan mau masuk penjara. Jin Xiao cuma geleng-geleng kepala. Dia pura-pura sedih, bilang, Kak Lu Zeng, kita kan udah kenal lebih dari 10 tahun. Masa nggak percaya sama gue? Ini proyek gue yang dapetin buat lu. Lu harus renovasi bagus-bagus. Desain luarnya harus keren, mewah, dan terlihat nyata. Sisanya, lu yang atur. Yang penting bisa nipu orang asing. Ini buat pameran teknologi. 2 minggu ini, lu kerja keras ya. Dengar penjelasannya, akhirnya gue lega. Modifikasi kayak gini udah biasa buat gue. Tapi modifikasi roket, ini pertama kalinya. Malah bikin gue penasaran. Oke deh, serahin ke gue. Tenang aja. Gue jamin lu gak kecewa. Jin Xiao cuma senyum-senyum geli. Abis atur orang buat bongkar muatan. Dia buru-buru pergi. Gue tutup lagi pintu bengkel. Lalu buka antarmuka sistem. Arahkan kamera virtual ke benda-benda besar di lantai. Ganti mesin V7A. Pakai kulit logam khusus kelas M2. Booster coaster 4A. Ganti bahan bakar jadi light energy, dan lain-lain. Konfirmasi tukar skema modifikasi. Dengan perasaan agak nyesel, gue pencet konfirmasi. Beberapa ratus poin ini. Hasil tabungan gue dari modifikasi motor bekas. Tapi kalau proyek ini sukses, dapat puluhan ribu poin kayaknya gampang. Setelah konfirmasi, selesain kerjaan yang lagi dikerjain. Gue langsung mulai modifikasi roket. Bongkar doang udah makan waktu 3 hari. Liatin part-part berserakan di lantai. Aku bentangkan semua gambar rancangan yang sudah kususun rapi di atas meja kerja. Lalu kuanalisis struktur bagian demi bagian. Total, butuh 172 jenis komponen berbeda. Bahan-bahan khusus yang kurang, kucatat satu persatu. Langsung kukirim pesan suara ke Jin Xiao lewat WeChat. Jin Gongzi, aku sudah selesai membongkar semuanya. Ada beberapa material yang gak tersedia di pasaran. Butuh bantuanmu buat nyariin ini. Begitu selesai ngomong, daftarnya langsung kukirim ke dia. Melihat pesanku, Jin Xiao gak banyak basa-basi. Dia cetak daftarnya, lalu langsung meluncur ke pusat teknologi Unceng. Di sana, dia temui wakil direktur Gu Changgeng. Bagaimana progres roketnya? Tanya Gu Changgeng. Kalau bukan karena pabrik militer lagi sibuk banget. Dan waktunya mepet. Tentang bengkel yang kamu sebut itu, aku benar-benar gak yakin. Tenang saja, Pak Gu, jawab Jin Xiao meyakinkan. Keterampilan saudaraku ini benar-benar bisa diandalkan. Mobil yang pernah dia perbaiki bisa lebih mulus dari mobil baru. Memperbarui roket, pasti gak masalah. Aku yang jamin. Sudah, potong Gu Changgeng. Ini cuma memperbarui bagian luarnya. Bukan merancang dari nol. Yang penting komponennya nggak ada yang kurang. Ngomong-ngomong, kamu cari aku buat apa sih? Jin Xiao buru-buru sodorkan daftar materialnya. Gu Changgeng menerimanya, matanya menyapu isi daftar. Alisnya berkerut sebentar, lalu dia tersenyum puas. Bagus. Rupanya kamu benar-benar nemuin ahlinya. Orang ini sekilas lihat aja udah kelihatan ngerti banget. Setelah memuji, dia angkat telepon. Memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan bahan-bahan itu. Dan hari itu juga, semua material dikirim ke bengkelku. Begitu bahan sampai, aku langsung kerja lembur menyelesaikannya. Akhirnya, sehari sebelum waktu penyerahan, modifikasinya selesai.
Semuanya sudah siap. Aku telepon Jin Xiao. Jin Gongzi, barangnya sudah beres. Datanglah buat inspeksi, dan atur orang buat mengangkutnya. Lu Zengge, aku lagi ada urusan nih, nggak bisa pergi. Jawabnya, aku kasih nomor telepon, kamu hubungi dia aja. Langus ngantar ke area pameran saja. Begitu selesai bicara, dia langsung tutup telepon. Lalu mengirimkan sebuah nomor kontak. Aku segera menghubungi orang tersebut. Dan malam itu juga, barangnya sampai di area pameran. Karena nggak ketemu Jin Xiao langsung, aku sengaja buatkan panduan penggunaan sederhana. Lalu kuserahkan bersama barangnya. Keesokan harinya, pameran teknologi Unceng pun dibuka sesuai jadwal. Banyak pengunjung sudah datang sejak pagi. Personel militer berpatroli dengan ketat. Kendaraan bersenjata juga disiagakan di perimeter luar. Pameran ini dibagi jadi dua area, dalam dan luar. Area luar khusus memamerkan peralatan militer berskala besar. Dan yang paling menarik perhatian adalah roket generasi baru. Dipajang berdampingan dengan roket generasi ke-20. Agar semua orang bisa langsung merasakan kemajuan teknologinya. Saat pameran dibuka, akademisi Long Keyuan, Zhong Peilin, diundang untuk berkunjung. Ditemani Gu Changgeng, dia berkeliling area pameran. Sambil berjalan, dia perhatikan satu area di luar yang dikerumuni banyak pengunjung. Dari kerumunan itu, terdengar suara decak kagum yang terus bergemuruh. Semua orang memandang ke arah sana. Terlihat sebuah roket setinggi lebih dari 10 meter. Berdiri tegak di sana. Zhong Peilin mengerutkan kening. Langkahnya dipercepat mendekati kerumunan. Gu Changgeng dan yang lain pun mengikutinya. Baru sampai di pinggir kerumunan, para wartawan langsung mengepung. Pak Zhong, apakah ini model roket generasi baru? Aku ingat roket berawak biasanya 50 meter lebih. Yang ini cuma belasan meter. Apakah ada terobosan teknologi? Tapi Zhong Peilin malah menyibak kerumunan, masuk ke dalam. Memandang roket di depannya yang berkilau logam. Penuh kesan futuristik. Dia terdiam seketika. Ini, tidak mungkin. Melihat reaksinya, Gu Changgeng buru-buru mendekat, bertanya cemas. Pak Zhong, ada masalah apa? Zhong Peilin diam sejenak, berpikir. Lalu mendorong kacamatanya, berkata. Bentuk luarnya sangat mirip dengan roket generasi baru yang kami kembangkan. Tapi dengan ukuran sekecil ini. Secara teoritis tidak mungkin terbang di ruang hampa. Ini model yang kalian siapkan. Bukannya katanya pakai roket lama untuk perbandingan. Saat itu juga, Gu Changgeng bingung. Sesuai rencana, roket yang dipamerkan Seharusnya ini adalah roket generasi pertama yang sudah direnovasi. Sedangkan di sebelahnya, komponen-komponen roket generasi ke-20 sedang dipamerkan. Roket generasi ke-20 itu sendiri memang berdiri di sampingnya. Tapi kalau begitu, yang satu ini apa? Lalu roket generasi pertama yang sudah direnovasi itu kemana? Dia pun mulai mencari-cari Jin Xiao. Dan terlihatlah Jin Xiao sedang berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wajah Jin Xiao saat itu penuh dengan kepanikan. Saya baru saja memastikannya. Roket inilah yang sudah direnovasi. Seorang staf pun menyerahkan buku panduan kepadanya. Pak Gu, ini adalah roket generasi pertama setelah renovasi. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan buku panduan itu. Gu Changgeng menunduk melihatnya. Di dalamnya tertulis beberapa catatan penting yang terkesan santai. Serta konfigurasi dasar. Zhong Peilin juga mendekat untuk melihat. Begitu membaca isinya, dia langsung terdiam. Sistem konversi oksigen. Gravitasi simulasi. Mesin Le 7A. Ini tidak mungkin. Dia berusaha menahan gejolak perasaannya. Lalu menatap Jin Xiao. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Jin Xiao menggaruk-garuk kepalanya. Lalu menjelaskan dengan agak malu-malu. Ini urusan saudara saya. Dia yang bertanggung jawab merenovasinya. Mungkin ini cuma bercanda. Mendengar itu, wajah Zhong Peilin menunjukkan kekecewaan. Lalu dia tersenyum getir. Memang mustahil ini nyata. Aku terlalu berharap. Sementara itu, Gu Changgeng dengan wajah masam menegur Jin Xiao. Kamu ini bagaimana sih? Barang seperti ini juga berani diperlihatkan ke Pak Zhong. Jin Xiao menunduk tanpa bicara. Meremas buku panduan itu menjadi bola, dan menyimpannya ke dalam saku. Para wartawan yang bingung kembali mengulurkan mikrofon mereka. Pak Zhong, Pak Gu, apakah ini benar-benar hanya model? Bisa dijelaskan? Iya. Bentuknya sangat berbeda dari yang biasa. Apakah performanya juga meningkat? Gu Changgeng merasa agak canggung. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Roket ini, saya juga baru pertama kali melihatnya. Padahal fokus pameran kali ini seharusnya adalah pameran komponen roket generasi ke-20. Tapi sekarang, semua perhatian teralihkan oleh roket renovasi ini. Meski begitu, bentuknya memang menarik. Kalau dipromosikan dengan baik, bisa jadi ini hal yang positif. Setelah berpikir demikian, dia berkata kepada Jin Xiao. Xiao Jin, buka pintu kabinnya. Kita lihat kondisi bagian dalamnya. Sekalian atur orang untuk foto-foto promosi. Setelah memberikan instruksi, Gu Changgeng pergi menangani urusan lain dan meninggalkan tempat itu. Namun, Zhong Peilin memilih untuk tinggal. Dia mulai tertarik dengan roket ini. Tak lama kemudian, Jin Xiao sampai di depan pintu kabin. Mengikuti petunjuk buku panduan, dia menekan sebuah tombol. Dengan bunyi, klik, yang jernih. Pintu kabin pun terbuka perlahan. Di dalamnya terlihat sebuah tangga. Di bawah tatapan semua orang, Jin Xiao dan Zhong Peilin masuk ke dalam. Sepanjang perjalanan, Zhong Peilin mengamati struktur internalnya. Perasaannya semakin tidak karuan. Ini mana mirip roket generasi pertama. Ini persis seperti model baru yang kita bayangkan. Bahkan beberapa desainnya lebih maju dari konsep kita.
Bisa dijadikan referensi. Tak disangka. Teknologi modifikasi sekarang sudah sampai level ini. Rupanya aku memang sudah ketinggalan zaman. Kedua orang itu akhirnya sampai di area inti peluncuran. Ruangnya tidak terlalu besar. Di tengahnya ada konsol operasi dan layar kontrol. Zhong Peilin mendekat dan memeriksanya dengan teliti. Melihat kerumitan pengerjaannya. Dia tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Andai saja ini nyata. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan menekan tombol merah. Tepat saat tombol itu tertekan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bagian dalam roket bergetar hebat. Pada saat yang bersamaan, kerumunan orang di luar yang sedang menyaksikan. Suara ledakan itu membuat semua orang kaget. Lalu mereka melihat 3 area pendorong di bawah roket. Tiba-tiba menyemburkan api. Semua yang hadir langsung terpana. Apa yang terjadi? Kenapa roketnya menyala? Ini serem banget. Jangan-jangan ada bahaya. Bukan. Kalian mikir apa sih? Walaupun belum pernah lihat langsung roket dinyalakan. Paling nggak pernah lihat di TV kan? Suara dan gebrakannya jauh lebih dahsyat dari ini. Iya juga ya. Kalau beneran dinyalain, suhunya pasti ribuan derajat. Masa dibolehin berdiri sedekat ini? Kayaknya ini cuma pertunjukan efek khusus. Mendengar ada yang bilang begitu, hati para pengunjung pun mulai tenang. Tapi melihat udara di sekitar api yang mulai berubah bentuk, beberapa orang di kerumunan mulai mundur tanpa sadar. Dan di saat yang sama, para tentara yang sedang berpatroli melihat perubahan pada roket itu, langsung panik. Mereka tahu prosedurnya, dan paham ini bukan pertunjukan efek. Mereka segera siaga dan mulai mengarahkan orang untuk pergi. Sementara itu, di sebuah ruang rapat dalam pameran teknologi, Gu Changgeng sedang memimpin rapat dengan para penanggung jawab area. Dia ingin memastikan acara selanjutnya berjalan lancar, dan mencegah kejadian memalukan terulang. Tapi tiba-tiba, pintu ruang rapat dibuka dengan kasar. Orang yang masuk terlihat sangat panik. Pak Gu, ada masalah. Roket di area pameran tiba-tiba menyala. Kami sudah evakuasi penonton. Tapi sekarang seluruh pameran jadi kacau. Mendengar itu, Gu Changgeng langsung terpaku. Bukannya roket itu cuma model yang dimodifikasi. Kok bisa nyala? Tapi Gu Changgeng tak sempat memikirkan detailnya. Dia langsung menelepon Jin Xiao. Xiao Jin, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa modelnya tiba-tiba bisa aktif? Di ujung telepon, Jin Xiao juga sudah kalang kabut. Dia langsung cerita panjang lebar. Pak Gu, saya juga nggak tahu kenapa bisa begini. Barusan saya sama Pak Zhong tidak sengaja menekan sebuah tombol. Nggak nyangka roketnya langsung bergetar. Lampu indikator di dalamnya semua nyala. Gu Changgeng mendengarnya seperti disambar petir. Roket generasi pertama itu, kan barang rongsokan yang sudah rusak total. Seberapa hebat pun dimodifikasi, nggak mungkin bisa nyala. Saat Gu Changgeng masih berpikir, suara Zhong Peilin terdengar dari telepon. Lau Gu, saya yang tidak sengaja menekan tombol start. Sekarang kita nggak tahu kondisi roket ini seperti apa. Kamu segera hubungi orang dari Departemen Penerbangan. Lalu tutup lokasi ini darurat. Gu Changgeng baru mau bicara. Tiba-tiba mendengar dari telepon suara Jin Xiao yang panik. Pak Zhong, roketnya mau terbang. Saya nggak tahu cara matiin benda ini. Dan bukan cuma suara Jin Xiao, tapi juga suara dingin dari dalam kabin roket. Pemeriksaan sistem selesai. Roket masuk hitungan mundur peluncuran. Tes pengapian lepas landas pertama selesai. Sedang melakukan pemeriksaan sistem penuh. Perkiraan waktu lepas landas, 1 menit. Kali ini semua orang benar-benar panik. Gu Changgeng nggak peduli lagi. Dia langsung suruh orang evakuasi semua penonton. Serahkan ke pihak militer. Pasang garis polisi. Sekaligus hubungi orang Departemen Penerbangan. Setelah mengatur semuanya sekaligus, Gu Changgeng kembali menelepon Jin Xiao. Xiao Jin, coba tanya pacar kamu dong. Tanya dia kondisi roket ini sebenarnya gimana. Pak Gu, udah saya telepon. Nggak ada yang jawab. Saat mereka berdua masih bicara, suara elektronik dari dalam kabin terus berbunyi. Sedang menghitung rasio daya dorong. Vacuum thrust rating, AW500 kN. Non-vacuum thrust rating, AW1400 kN. Fuel burn duration, 120 hours. Oxygen generation sustainability, 200 hours. Mendengar data-data ini satu persatu, alut kening Gu Changgeng semakin berkerut. Saat ini, mesin pendorong vakum terbaik di Longkuo baru mencapai angka 200-an. 500 kN. Ini tidak mungkin. Terus non-vakum 1400. Itu semakin tidak masuk akal. Badan roket ini, bagaimana mungkin menahan suhu tinggi pada kecepatan seperti itu? Lalu perhitungan bahan bakar yang disebut-sebut. Durasi pembakaran 120 jam. Sungguh mustahil. Memikirkan hal ini, Gu Changgeng tak bisa menahan kecurigaan. Pak Zhong, data ini tidak terlihat nyata. Jangan-jangan efek spesialnya terlalu realistis. Dan roket ini sebenarnya tidak akan diluncurkan. Zhong Peilin sendiri juga bingung. Semua penampakan roket ini terlihat sangat nyata. Hanya bagian data ini yang membuatku ragu. Tidak mengerti. Sungguh tidak mengerti. Namun, waktu 1 menit telah tiba. Di dalam kabin, terdengar suara hitungan mundur yang berat. Hitungan mundur peluncuran. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai lepas landas. Begitu suara itu berakhir, Gu Changgeng mendengar gemuruh dahsyat dari luar. Bahkan gedung di dalam arena pameran teknologi mulai bergetar halus.
Gu Changgeng buru-buru lari ke jendela. Membuka tirai. Tepat menyaksikan keadaan di luar. Dia melihat Nosley di bagian bawah roket. Menyemburkan api putih. Asap keabu-abuan pun perlahan mengepul di sekitarnya. Roket mulai perlahan meninggalkan tanah. Gemuruh dahsyat menggema di seluruh lokasi peluncuran. Semua orang terdiam memandang pemandangan di depan mata. Hati mereka dipenuhi kekaguman yang mendalam. Jin Xiao di sisi lain sudah mati rasa ketakutan. Sementara Zhong Peilin merasa senang sekaligus terkejut. Tak disangka. Roket dengan desain futuristik ini ternyata nyata. Tapi, walau aku pernah terlibat dalam pengembangan banyak roket, aku bukan astronot. Tepat saat itu, suara peringatan dingin kembali terdengar di kabin. Lepas landas selesai. Ketinggian meningkat. Ketinggian 3.000 meter. Pemantauan normal. Ketinggian 8.000 meter. Pemantauan normal. Hanya dalam hitungan detik, roket telah mencapai ketinggian 10.000 meter. Kecepatan seperti ini sudah bisa dibilang mengerikan. Zhong Peilin kini sepenuhnya lupa akan keselamatannya sendiri. Terbenam dalam kekaguman akan kecepatan lepas landas roket ini. Kecepatan ini minimal memimpin dunia 30 tahun. Mendengar perkataan Zhong Peilin, Jin Xiao pun terpana. Bukannya cuma direnovasi dan diubah penampilannya. Roket yang memimpin dunia 30 tahun ini apa-apaan? Jin Xiao dipenuhi 1000 tanda tanya. Sementara itu, Wakil Menteri Departemen Penerbangan Wang Zhenbang juga tiba bersama timnya di ruang rapat. Mereka segera memantau kondisi roket via satelit secara real time. Melihat roket telah menembus kecepatan suara, semua orang terpaku. Roket generasi ke-20 mencapai kecepatan supersonik dalam waktu 6 menit 35 detik. Namun roket tak dikenal ini hampir langsung menembus kecepatan suara saat lepas landas. Napas semua yang hadir menjadi tersengal. Tapi di saat yang sama, kekhawatiran mendalam menyelimuti. Gu Changgeng menatap Wang Zhenbang yang masih terkesima. Lalu berkata perlahan, cepat coba nyalakan radio. Coba hubungi Pak Zhong dan yang lain. Di dalam kabin roket. Di dalam kapsul, Zhong Peilin dan Jin Xiao sedang berusaha menghubungi markas di darat. Tapi mereka bingung, gimana caranya ya? Tiba-tiba, ide cemerlang muncul di kepala Jin Xiao. Dia buru-buru mengeluarkan buku petunjuk yang sempat dia selipkan di saku. Buku itu tadinya dia lipat sampai berkerut, tapi sekarang jadi penyelamat. Mereka berdua langsung mempelajarinya bersama-sama. Dan tak lama kemudian, dengan mengikuti petunjuk di buku itu, mereka akhirnya berhasil terhubung dengan Gu Changgeng di darat. Begitu sinyal radio tersambung, Gu Changgeng langsung saja melontarkan pertanyaan dengan nada khawatir. Pak Zhong, Xiao Jin, kalian sekarang gimana? Apa ada masalah dengan keselamatan kalian? Mendengar itu, Zhong Peilin dan Jin Xiao saling pandang. Nyatanya, mereka berdua sama sekali tidak terluka. Zhong Peilin diam sejenak, lalu mulai berbicara. Lau Gu, roket ini jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Aku dan Jin Xiao di dalam kapsul ini. Rasanya persis seperti lagi di darat. Tubuh kami sama sekali tidak ada keluhan. Suara Pak Zhong yang terdengar jelas di radio membuat semua orang di ruang rapat akhirnya bisa bernapas lega. Tapi di saat yang sama, kekagetan dan ketakjuban mereka justru makin menjadi-jadi. Biasanya, saat roket diluncurkan, para astronaut akan menghadapi serangkaian tantangan fisik yang ekstrim. Apalagi Zhong Peilin dan kawan-kawan ini sama sekali tidak punya pelatihan khusus. Dan peralatan mereka juga bukan yang profesional. Teknologi apa sih yang dipakai di dalam kapsul roket ini? Kok bisa sehebat ini? Tapi urusan paling mendesak saat ini adalah bagaimana caranya membawa Zhong Peilin dan Jin Xiao pulang dengan selamat. Kepala Departemen Antariksa, Wang Zhenbang, menarik napas dalam-dalam. Pak Zhong, selanjutnya, Departemen Antariksa kami akan membantu kalian. Kita cari tahu, gimana caranya modul kembali ini bisa mendarat secepatnya. Tapi belum selesai Wang Zhenbang bicara. Langsung dipotong oleh Zhong Peilin. Kami di sini semuanya baik-baik saja. Pasti kalian juga sudah lihat. Roket ini dari segala sisi memang paling unggul di dunia. Tapi peluncuran darurat kali ini, entah masih bisa pulang dengan selamat atau tidak. Jadi, jangan buang-buang waktu kalian. Mending kita gunakan waktu yang ada untuk mempelajari performa roket ini. Ini mungkin satu-satunya, dan terakhir kalinya kita punya kesempatan. Mendengar itu, mata semua orang di ruang rapat langsung berkaca-kaca. Informasi tentang roket ini memang sama sekali tidak diketahui siapapun. Langkah Zhong Peilin ini jelas-jelas mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pengujian. Gu Changgeng langsung mendekat ke radio dan berteriak. Tapi kalau roket ini tidak punya sistem untuk menghadapi batasan garis Karman, kalian bisa dalam bahaya. Namun, Zhong Peilin hanya menghela napas pelan. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku tidak takut mati. Yang aku takuti adalah tidak bisa melihat kemajuan teknologi. Dan kalian juga sudah lihat sendiri kecepatan roket ini. Aku sudah tidak sempat melakukan apa-apa lagi. Jadi mendingan, sisa waktuku ini kugunakan untuk meninggalkan data pengujian yang berharga. Tepat saat semua orang tenggelam dalam kesedihan, Jin Xiao yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Pak Zhong, ngomong apa sih? Mati-mati apaan? Di buku petunjuknya tulisannya ada sistem kembali otomatis. Loh, cuma masukin koordinat aja katanya. Seketika, satu kalimat itu langsung menarik kembali emosi semua orang. Wajah mereka semua dipenuhi ekspresi yang tak percaya. Roket kan biasanya kembali ke bumi pakai modul kembali. Sistem kembali otomatis, itu apaan lagi? Zhong Peilin langsung mengambil buku petunjuk dari tangan Jin Xiao. Tertulis jelas, buka sistem kembali otomatis. Masukkan koordinat. Tanpa perlu melalui proses pembongkaran, dapat segera kembali ke darat. Bisa dioperasikan kapan saja. Zhong Peilin memandangi tulisan itu dengan mata membelalak, tidak percaya. Meluncurkan roket ke atas itu gampang. Tapi kecepatan dan gesekan saat turun,
Jauh lebih besar dibanding saat naik. Kalau tidak dibongkar. Dengan berat roket, kecepatannya jadi tidak terkontrol. Begitu mendarat, kerusakannya hampir setara dengan meteorit kecil. Banyak negara sudah lama meneliti cara agar roket bisa kembali utuh. Tapi sama sekali belum ada yang berhasil. Tiba-tiba, suara Wang Zhenbang yang gugup terdengar di radio. Pak Zhong, Xiao Jin, kalian yakin cuma dengan masukin koordinat, bisa langsung pulang? Aku sekarang langsung beritahu Departemen Antariksa. Bersiap-siap untuk antisipasi pendaratan kalian. Kali ini, Zhong Peilin tidak lagi menyampaikan keberatan. Waktu tidak ada harapan. Aku memang tidak mau buang waktu untuk berjuang sia-sia. Tapi sekarang, kalau memang bisa bawa roket ini pulang dalam keadaan utuh, aku pasti akan bekerja untuk negara naga ini, 30 tahun lagi. Kemudian, Jin Xiao mengikuti petunjuk operasi yang ada, dan memasukkan koordinat yang diberikan oleh Wang Zhenbang. Tak lama kemudian, suara mesin terdengar di dalam kabin pesawat. Konfirmasi informasi otomatis telah selesai. Perkiraan waktu kembali ke koordinat, 7 menit. Mendengar pengumuman itu, Wang Zhenbang dan yang lain hampir tersedak napas mereka. 7 menit, bahkan lebih cepat dari kecepatan naik tadi. Dia langsung mengeluarkan ponselnya, bersiap untuk mengatur segala penempatan. Tapi tepat di saat itu, di luar tiba-tiba terdengar sirene peringatan yang sangat keras. Suaranya langsung menggema di seluruh kota Yuncheng. Semua orang di jalanan dan kantor berhenti seketika. Mereka serentak menengadah ke langit. Ya ampun, apa yang sedang terjadi? Jangan-jangan kota kita diserang monster raksasa. Iya nih, sirene ini bikin hati jadi dak dikduk. Kok pihak berwenang gak ada pemberitahuan sama sekali? Wang Zhenbang dan Gu Changgeng juga sama bingungnya. Tiba-tiba, ponsel Wang Zhenbang berdering. Dari Departemen Keamanan Penerbangan. Begitu telepon tersambung, suara panik langsung terdengar dari seberang. Menteri Wang, kami baru mendeteksi lewat satelit. Ada objek terbang tak dikenal yang bergerak sangat cepat. Sedang mendekati wilayah Yuncheng. Berdasarkan analisis data prediksi, targetnya adalah markas besar penerbangan kita. Kami curiga ada yang membocorkan lokasi kita, lalu melakukan serangan udara. Kami sudah membunyikan alarm. Sekarang minta izin mengaktifkan sistem pertahanan Dragon Shield untuk menghancurkan target. Wang Zhenbang masih bingung. Kok serangan musuh bisa pas banget waktunya? Baru saja mereka laporkan koordinat, langsung diserang. Jangan-jangan informasinya bocor. Sementara itu, Gu Changgeng melirik ke arah radio. Sorot mata tajamnya berkilat. Menteri Wang, bagaimana kalau serangan ini sebenarnya roket yang tadi? Wang Zhenbang juga merasa kemungkinan itu ada. Tapi menghadapi ancaman musuh, dia tak boleh gegabah. Profesor Zhong, bisa dikurangi kecepatannya sekarang? Bisa. Saya operasikan sekarang. Zhong Peilin segera mengoperasikan roket untuk melambat. Di telepon, petugas keamanan terkejut berkata, Menteri Wang, kecepatan target mulai melambat. Kami sudah menangkap gambarnya. Tapi, ini kelihatannya seperti roket. Petugas keamanan sendiri jadi bingung. Terus mengamati gambar yang dikirimkan. Serangan udara biasanya pakai pesawat tempur. Atau senjata peledak terbang lainnya. Roket? Ini apaan? Jangan-jangan senjata peledak jenis baru. Sambil berpikir begitu, dia buru-buru laporkan. Menteri Wang, kami segera atur serangan balasan. Suaranya tak keras, tapi penuh kepanikan. Wang Zhenbang langsung membentak. Hentikan semua aksi udara sekarang. Ini roket kita sendiri. Petugas keamanan langsung terpana. Mereka tak terima pemberitahuan peluncuran roket. Tapi mendengar penjelasan Wang Zhenbang, mereka langsung menarik semua senjata anti udara. Sirene di kota akhirnya berhenti. Sementara itu, Wang Zhenbang dan Gu Changgeng membawa radio dan segera berangkat ke Departemen Penerbangan. Untungnya jaraknya tak jauh. Begitu mereka tiba di departemen, radio langsung mengeluarkan suara mesin yang dingin. Tes pendaratan selesai. Tekanan udara normal. Ketinggian saat ini, 500 meter. Kecepatan sudah dikurangi. Sedang dalam proses pendaratan. Lalu di atas Departemen Penerbangan. Semua orang menengadah. Melihat roket dengan nyala api putih di udara. Sedang turun perlahan. Pada saat itu, ekspresi semua orang membeku. Tak lama kemudian, roket akhirnya mendarat. Dengungan mesin yang keras perlahan menghilang. Uap air putih menyebar di udara. Semua staf departemen terpana melihatnya. Aduh, roket kok mendarat kayak gini? Iya kan? Tadi dengar Menteri Wang bilang ada roket darurat. Saya kira cuma kapsul yang turun. Ini MAH. Benar-benar bikin melek mata. Memang benar. Benda ini terasa seperti produk alien. Ini luar biasa sekali. Bahkan Gu Changgeng dan Wang Zhenbang pun sangat terkejut. Awalnya mereka mendengar tentang pendaratan. Tapi sama sekali tidak menyangka akan seperti ini. Ini kan roket. Bisa kembali ke darat dengan utuh. Di tengah keterkejutan semua orang, tiba-tiba terdengar suara, krak. Pintu kapsul roket perlahan terbuka. Wang Zhenbang dan Gu Changgeng langsung menyambut. Bahkan tim medis sudah disiapkan. Ternyata Zhong Peilin turun dengan wajah berseri-seri. Dia turun dari roket. Seperti baru pulang jalan-jalan. Sedangkan Jin Xiao malah pucat pasi. Sambil menggerutu. Gue kira gue bakal gak pulang, keluhnya. Melihat reaksi mereka, semua orang lega. Gu Changgeng bahkan diam-diam menyeka air mata. Tapi mereka tetap waspada. Segera meminta tim medis memeriksa keduanya. Hasilnya, selain detak jantung cepat, tak ada masalah. Gu Changgeng dan Wang Zhenbang saling pandang.
Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Ingat, setiap astronot yang keluar angkasa harus melalui seleksi dan pelatihan ketat. Tapi roket ini ternyata mampu. Badan roket dari logam putih, dengan 3 mesin pendorong. Secara sekilas, hanya tampilannya yang lebih keren dari roket biasa. Tapi performanya ternyata luar biasa. Wang Zhenbang memberi isyarat pada anak buahnya. Segera periksa. Gu Changgeng dan Zhong Peilin juga tak diam. Langsung menanyai Jin Xiao tentang semua informasi roket ini. Xiao Jin, temanmu itu masih belum bisa dihubungi. Cepat tanya dia soal roket ini. Nggak bisa. Teleponnya terus sibuk. Baru saja bicara. HP Jin Xiao tiba-tiba berdering. Dia lihat dan segera angkat. Bos. Lu beneran bos gue? Lihat nih gue nelpon berapa kali. Di sisi lain, aku mengusap mata. Bangun dari sofa sambil mengeluh. Lu yang berani ngomong. Roket itu gue kerjain 2 minggu nonstop. Gak boleh gue tidur balik neh. Gimana roketnya? Pasti bikin semua orang terpukau kan? Mendengar ini, Jin Xiao langsung melompat kegirangan. Lu masih berani ngomong. Lo hampir aja bunuh gue tahu. Pameran teknologi kita sampai harus dihentikan. Lu malah bisa tidur nyenyak. Melihat Jin Xiao asik ngobrol, tak kunjung bahas hal penting. Gu Changgeng mulai tak sabar. Dia sengaja batuk-batuk, memberi Jin Xiao tatapan peringatan. Jin Xiao langsung ubah topik. Bro, jujur deh. Roket itu dapat dari mana? Dari mana lu nggak tahu? Roket generasi pertama yang lu bawa sendiri, lupa. Yaitu roket yang dimodifikasi. Masa gue bisa bikin dari nol? Udah deh, gue lanjut tidur. Matiin lagi. Capek. Jin Xiao masih ingin bicara. Tapi telepon sudah ditutup. Jin Xiao canggung menatap Gu Changgeng. Pak Gu, Pak Zhong, kalian dengarkan. Roket ini memang modifikasi dari roket generasi pertama. Gu Changgeng dan Zhong Peilin saling pandang. Di mata mereka ada keraguan dan kekaguman. Zhong Peilin lalu bertanya. Xiao Jin, teman dekatmu ini umur berapa? Apalagi yang lu tahu tentang dia? Yakin roket ini dia modifikasi sendirian? 23. Gue kenal dia dari TK. Dari kecil dia memang jenius. Selalu ranking 1. Waktu SD aja. Dia sudah bantu bapaknya bengkel mobil. Kemampuannya bahkan lebih baik dari bapaknya. Cuma keluarganya pernah dapat masalah. Dia bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Langsung mengambil alih bengkel keluarganya. Gu Changgeng dan Zhong Peilin mendengarkan. Ekspresi wajah mereka campur aduk antara terkejut dan menyesal. Orang ini benar-benar jenius sejati. Xiao Jin, temanmu ini. Bisakah kamu memperkenalkan kami? Saya punya beberapa pertanyaan tentang roket itu. Ingin meminta pendapatnya. Gampang. Dia itu teman dekatku. Soal muka, aku masih punya. Jin Xiao menepuk dadanya berulang kali menjamin. Sementara di sisi lain, staf yang sedang memeriksa roket juga menemukan sesuatu. Menteri Wang. Badan roket ini sepertinya menggunakan logam khusus. Beberapa elemen tidak terdeteksi. Sepertinya ini bahan sintetis baru. Dan kekerasannya mencapai level 10. Bahkan mungkin lebih tinggi. Mendengar ini, Wang Zhenbang langsung bernapas tersengal. Dia berpikir sejenak lalu berkata, semua orang hentikan pekerjaan kalian. Segera beritahu departemen atasan. Seluruh departemen penerbangan masuk status siaga 1. Di saat yang sama, topik peluncuran roket di pameran teknologi di internet juga melesat ke tangga teratas berbagai platform. Soalnya, adegan roket lepas landas dilihat banyak orang dan direkam jadi video yang tersebar online. Mau ditutup-tutupi pun tidak mungkin. Semua netizen berspekulasi. Apa ini roket generasi baru Longguo yang bocor lebih awal? Tapi tak lama, pihak resmi tampil. Ini hanya bagian pertunjukan di pameran teknologi. Roket itu hanya peluncur kecil bermesin. Karena kesalahan operasi staf, jadi lepas landas lebih awal. Menyebabkan kepanikan massa. Dengan penjelasan resmi ini, gelombang di internet mulai mereda. Di saat yang sama, di bengkel, aku baru bangun tidur. Sudah siang hari. Baru mau buka sistem. Lihat poin modifikasi dari roket yang diubah ini. Telepon Jin Xiao masuk lagi. Kak Lu Zheng, ada yang mau ketemu kamu dari sisi Akademi Sains. Kasih muka dong. Biar aku traktir makan, ya? Oke. Datang saja. Jin Xiao lihat aku setuju begitu mudah. Langit-langit, ayah, dan bapak angkat, teriak terus. Bahkan bilang mau sungkem langsung. Sebenarnya, waktu roket dimodifikasi, aku sudah nebak. Orang-orang Akademi Sains itu pasti tertarik. Tak lama, belasan H9 berbaris panjang masuk ke kabupaten di bawah kota Yuncheng. Meski terlihat sederhana, tapi ada aura tidak biasa. Iring-iringan berhenti di depan bengkel. Bikin orang lalu lalang melirik. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Yang Master Jin, cuma makan. Perlu sampai segini. Jin Xiao lihat iring-iringan di belakang. Senyumnya sumringah. Iya juga sih. Aku juga rasa nggak perlu. Tapi atasan bilang kamu sekarang harta negara. Harus jamin keamananmu. Lalu aku ikut Jin Xiao ke departemen penerbangan. Habis makan, beberapa orang kembali ke ruang rapat. Wang Zhenban bertanya dengan hati-hati. Kawan Lu Zheng, bisakah kami memecahkan informasi tentang roket itu? Kami penasaran banyak hal tentang roket. Dan berharap dalam proses pemecahannya,
bisa bertanya padamu. Mendengar ini, aku terdiam sebentar. Agak serius, aku mulai bicara. Kalau soal ini, sebelum aku selesai bicara, Wang Zhenbang langsung buru-buru bertanya. Apa ada teknologi rahasia? Bukan karena itu. Sebenarnya, bukan karena apa-apa. Tapi karena aku merasa, kalian pasti gak bakal bisa membongkar rahasianya. Begitu kata-kataku keluar, Wang Zhenbang dan yang lain sempat terdiam sejenak. Lalu mereka tersenyum sambil berkata, Saudara Lu Zheng, jangan khawatir. Kami punya teknologi paling canggih di Longkuo. Tingkat kesulitan membongkarnya gak akan terlalu tinggi. Kami cuma mau minta izinmu dulu. Karena roket ini kan hasil modifikasimu. Mendengar penjelasan Wang Zhenbang, aku pun gak bisa menolak lagi. Langsung kuanggukan kepala. Setelah itu, Wang Zhenbang dengan wajah berseri-seri bergegas keluar ruangan. Gu Changgeng juga dengan semangat mengikutinya. Hanya Zhong Peilin yang tetap tinggal di ruang rapat untuk berdiskusi denganku tentang beberapa pengetahuan teknologi di lapangan luar Departemen Penerbangan. Setelah mendapat instruksi dari Wang Zhenbang, semua personel mulai bergerak. Tapi baru beberapa saat kemudian, sudah ada yang datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Menteri Wang, ukuran mesin roket ini 50% lebih kecil dari mesin roket generasi ke-20 Longkuo. Dan kami gak bisa mengukur daya maksimumnya. Bahkan gak bisa membongkar sekalipun. Di sambungan mesinnya ada logam padat khusus. Kepadatan dan kekerasan logam ini persis sama dengan logam badan pesawat yang kami periksa tadi. Artinya, membongkar bagian mesin ini gak ada kesempatan sama sekali. Tak lama kemudian, staf lainnya juga berdatangan dengan laporan serupa. Menteri Wang, panel kontrol juga bermasalah. Menteri Wang, area starter juga. Ekspresi Wang Zhenbang langsung berubah serius. Roket ini jauh lebih maju dari yang kami bayangkan. Bahkan komponen-komponennya menyatu sempurna. Gak ada satupun bagian yang bisa dibongkar. Wang Zhenbang merasa sangat terkejut. Dia bergegas kembali ke ruang rapat. Saudara Lu Zheng, tadi aku terlalu percaya diri. Kami memang gak mampu membongkar roket hasil modifikasimu itu. Bolehkah aku bertanya? Logam apa yang digunakan untuk badan pesawatnya? Aku sendiri sih gak berniat menyembunyikan teknologi ini. Langsung ku jawab. Ini logam baru hasil sintesisku. Aku menyebutnya logam beta. Dibuat dari bahan dasar logam khusus M2. Dengan bantuan inti tertentu. Lalu difusikan dengan aluminium dan natrium untuk penguatan. Tapi Wang Zhenbang malah jadi bingung. Dia berkata dengan agak canggung. Saudara Lu Zheng. Tapi ini nggak mungkin. Ketiga material ini nggak bisa difusikan. Apa kamu yakin nggak salah? Aku nggak banyak berdebat. Cuma ambil kertas dan pena di meja, lalu mulai menulis. 10 menit kemudian, kertas itu sudah penuh dengan berbagai rumus. Kuserahkan kertas itu ke Wang Zhenbang. Wang Zhenbang langsung menerimanya dan memeriksa dengan teliti. Tapi semakin dilihat, alisnya semakin mengerut. Dia angkat kepala dan berkata dengan malu. Itu. Beberapa bagian di sini aku nggak terlalu paham. Pak Zhong, tolong bantu lihat. Zhong Peilin mengambil kertas itu. Dibacanya dengan saksama. Matanya langsung berbinar-binar. Ini benar-benar konsep yang jenius. Teknologi periode oksidasi hilang. Bisa digunakan dengan cara seperti ini. Tapi tiba-tiba ekspresi Zhong Peilin berubah aneh. Dia ambil kertas lain. Setelah menghitung ulang, dia bertanya dengan bingung. Tapi, Saudara Lu Zheng, tungku suhu tinggi di lab maksimal cuma 1800 derajat. Kalau ikut rumusmu ini, suhunya harus mencapai 4600 derajat Celcius. Jadi logam beta yang kamu sebutkan ini, cuma bisa ada di dalam rumus. Di dunia nyata, nggak mungkin terwujud. Sebelum aku sempat menjawab, Jin Xiao yang dari tadi cuma nonton, malah tertawa. Masa sih nggak mungkin? Bukannya roket itu pakai logam beta? Iya kan, Kak Lu Zheng? Mendengar itu, Zhong Peilin baru sadar. Kalau tadi dia salah. Mata mereka semua terbuka lebar, terperangah tak percaya. Saudara Lu Zheng, maksudnya, ada tungku yang suhunya bisa melebihi 1800 derajat. Betul sekali. Aku pakai alat pelebur suhu tinggi. Membuatnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Waktu aku melakukan modifikasi, sekalian saja ku buat satu. Saat itu juga, semua orang merasa seperti disambar petir. Terkejutnya bukan main. Sekaligus hati mereka dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Penelitian ilmiah kok bisa, sekalian. Mana ada penemuan yang tidak melalui percobaan berkali-kali. Baru akhirnya berhasil. Belum lagi tenaga, material, dan biaya yang dikeluarkan. Setelah terdiam sejenak, suara Zhong Peilin yang gemetar terdengar. Saudara Lu Zheng, benarkah kau membuat tungku bersuhu lebih dari 3000 derajat? Bisa mencapai suhu berapa tingginya? Sekitar 5300 derajat lebih. Zhong Peilin spontan mundur selangkah. Sekujur tubuhnya langsung lemas. Material logam selalu menjadi penggerak kunci dalam perkembangan teknologi. Dan hambatan terbesarnya adalah suhu. Setelah berusaha ratusan tahun, baru bisa mencapai 1800 derajat. Angka 5300 derajat ini benar-benar mengerikan. Saudara Lu Zheng, bolehkah kami berkunjung ke bengkelmu? Tanpa ragu, aku mengangguk setuju. Tak lama kemudian, rombongan naik mobil. Dan tiba dengan gagah di depan bengkel. Bengkelnya terlihat agak kumuh. Pintu rolnya berkarat di mana-mana. Sudah jelas usianya cukup tua. Hati Wang Zhenbang mulai meragukan. Bengkel kumuh begini.
Masa bisa memodifikasi roket yang hebat seperti itu? Saat itu, aku mengeluarkan remote dari saku. Kutekan tombolnya, membuka pintu roll. Aku mau membereskan barang dulu. Silakan lihat-lihat dulu. Asal jangan dipegang-pegang sembarangan. Mereka mengangguk lalu berjalan masuk. Terlihat berbagai mesin tertata rapi. Semua suku cadang lengkap tersedia. Beberapa alat hanya ada di lab profesional. Bahkan ada peralatan mekanis. Yang namanya saja mereka tidak tahu. Gu Changgeng mendatangi sebuah alat besar. Dia menoleh ke Zhong Peilin dan bertanya, "Pak Zhong, ini bukan alat pemroses logam kepadatan tinggi, ya?" Zhong Peilin memutar alat itu. Memperhatikannya dengan ragu lalu berkata, "Agak mirip sih. Cuma alat ini kelihatannya lebih besar. Capit mekanisnya juga lebih banyak. Cuma alur-alur ini fungsinya buat apa, ya?" Mendengar itu, mereka semua mendekat ke alat tersebut. Ingin melihat lebih jelas. Tapi ketika aku kembali, terlihat mereka menempel di atas mesin. "Pak Zhong, kenapa kalian nempel-nempel di alat pemroses logamku?" Mereka kaget lalu berdiri tegak. Suara batuk yang canggung bergantian terdengar. Zhong Peilin buru-buru mengalihkan topik. "Oh iya, saudara Lu Zheng. Alat pelebur suhu tinggi yang kau sebutkan di mana? Ikut aku." Aku berjalan di depan memimpin jalan. Yang lain segera menyusul cepat. Sampai di sebuah ruangan terpisah di dalam bengkel. Aku buka pintu dan masuk. Mereka yang melihat ke dalam langsung terpana. Perlengkapannya setara lab profesional. Zhong Peilin mengalihkan pandangannya ke sebuah mesin besar yang berada di tengah ruangan. Dia bertanya dengan hati-hati, "Saudara Lu Zheng, ini alat pelebur suhu tinggi yang kau maksud?" Aku mengangguk. "Iya, Pak Zhong." Zhong Peilin meneliti alat itu dari atas ke bawah. Benda ini sama sekali tidak mirip dengan tungku suhu tinggi di lab mereka. "Saudara Lu Zheng, bisa tidak membuat logam beta itu di sini sekarang?" "Bisa. Kebetulan bahan sebelumnya masih ada sisa sedikit." Setelah berkata begitu, aku menyiapkan bahan. Lalu berganti baju pelindung dan menghidupkan mesinnya. Mesin mulai berderung dengan suara yang menggema. Wang Zhenbang memandangi mesin yang berisik itu sambil berkata, "Rekan Lu Zheng, menurutmu, apa yang perlu kita perhatikan? Bagaimana kalau aku minta staf kami untuk mengawasinya?" "Setuju." Zhong Peilin dan yang lain mengangguk setuju. Proses pembuatan logam biasanya membutuhkan waktu yang lama. Paling cepat beberapa jam. Paling lama bisa sampai 10 hari bahkan setengah bulan. Usulan Wang Zhenbang sebenarnya cukup masuk akal. Tapi aku hanya mengangkat tangan. "Tidak usah. Kalian cukup lihat saja. Ini akan selesai dengan cepat." Zhong Peilin dan yang lain langsung bengong. Tapi karena kejadian sebelumnya, kali ini mereka kompak tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Sekitar belasan menit kemudian, suara mesin itu berhenti. Mereka baru saja ingin bertanya. Saat melihatku berjalan ke sebuah alat di sebelah, aku memasukkan logam tadi ke dalamnya. Melalui jendela transparan, mereka melihat logam-logam itu mulai terurai dan menyatu kembali. Ini adalah perangkat fusi molekul tinggi. Tapi kenapa alat ini berbeda dengan yang biasa? Aku hanya tersenyum. Tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, aku menjelaskan. Langkah ini adalah untuk memisahkan molekul yang saling bertentangan tadi. Lalu menyatukannya kembali. Hingga akhirnya mendapatkan logam yang diinginkan. Zhong Peilin mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Rekan muda Lu Zheng, logam beta buatanmu ini aplikasinya sangat luas. Apa kamu berminat untuk menjualnya? Aku ini seorang pebisnis. Tentu saja kalau ada pesanan, aku terima. Tapi harganya mungkin agak mahal. 2.000 per kilogram. Bagaimana? Kalian juga lihat sendiri. Pabrikku ini isinya peralatan jadul. Pintu depannya saja tak ada uang untuk diperbaiki. Setiap hari, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan." Di saat aku berkata begitu, si agen penjualan di samping melirikku dengan sinis. Dalam hati dia bergumam, "Bro, modifikasi roketnya baru saja memberimu 1 juta. Itu disebut pengeluaran lebih besar." Namun, Zhong Peilin justru sangat antusias. Dia langsung menggenggam tanganku. "Rekan muda Lu Zheng, ini kesepakatan yang bagus. Aku akan segera kembali untuk melapor." Di sore hari itu juga, Zhong Peilin membawa logam beta kembali ke Long Keiyuan. Setelah melaporkan seluruh kejadian secara detail. Pada pagi hari ketiga, ketika aku sedang sibuk di bengkel, tiba-tiba sebuah mobil H9 berhenti di depan pintu. Zhong Peilin turun bersama seorang pria tua. Melihat siapa yang datang, aku langsung terkejut. "Rekan muda Lu Zheng, ini adalah direktur Long Keiyuan kami, Bapak Ji Hongyuan." Aku buru-buru mengusap tangan di celana, lalu mendekat dengan penuh hormat. "Pak Ji, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu Anda." Ji Hongyuan tertawa lebar. "Jadi, inilah bintang penelitian baru negara kita. Sejak dulu, pahlawan sering muncul dari kalangan muda. Rekan muda Lu, masa depanmu sangat cerah. Roket yang kamu modifikasi, serta logam beta yang kamu kembangkan, sudah aku pelajari. Kali ini, selain untuk membeli logam beta, aku juga punya 2 hal yang ingin ku minta." "Ah, Pak Ji, jangan sungkan. Kehadiran Anda di bengkel kecilku ini saja sudah membuat tempat ini bersinar. Jujur saja, Anda adalah idolaku. Dulu waktu sekolah, aku paling mengagumi Anda. Silakan sampaikan apa yang Anda inginkan." Mendengar itu, Zhong Peilin di samping menghela napas. Ji Hongyuan tersenyum dan berkata, "Rekan muda Lu, roket yang kamu modifikasi itu
Sangat menarik perhatian Long Keiyuan. Jadi saya ingin membahas kerja sama teknologi dengan Anda. Saya tidak langsung menjawab, melainkan berbalik badan, mengambil segumpal dokumen tebal dari lemari arsip, dan menyerahkannya kepada Pak Ji. Ini semua gambar rancangan modifikasi roket, termasuk desain high temperature fusion reactor, dan mesin fusi kuantum. Semua ini, saya persembahkan untuk Tiongkok secara cuma-cuma. Ji Hongyuan dan Zhong Peilin terkejut. Sama sekali tidak menyangka saya akan melakukan hal seperti ini. Terutama Zhong Peilin. Sama sekali tidak paham bagaimana seseorang yang baru saja mengeluh miskin, tiba-tiba bisa bertindak seperti ini. Melihat tatapan bingung mereka, saya tersenyum dan menjelaskan. Pak Ji, dulu Anda meninggalkan perlakuan istimewa di luar negeri, dan dengan tegas kembali ke Tiongkok. Semangat itu mempengaruhi saya lama. Sejak masa sekolah. Hari ini saya memberikan semua ini secara cuma-cuma. Dengan harapan yang sama. Seperti Anda dulu. Untuk kemakmuran Tiongkok. Ji Hongyuan matanya berkaca-kaca. Dia tak menyangka pilihannya bertahun lalu ternyata bisa mendapat balasan yang begitu indah. Setelah sekian lama, Ji Hongyuan menghela napas pelan, lalu menepuk bahu saya. Tiongkok sekarang, bukan lagi Tiongkok dulu. Sekarang Tiongkok punya kemampuan cukup. Jadi untuk data-data ini, lebih baik kita lakukan kerja sama teknologi, dan berikan Anda saham. Tak perlu terlalu bersikeras. Niat baik Anda saja sudah membuat saya tersentuh. Mendengar kata-kata Ji Hongyuan, saya pun tak lagi bersikeras. Seperti kata Pak Ji, Tiongkok sekarang sudah berbeda. Menerima uang atau tidak tak terlalu berpengaruh. Saya lalu bertanya tentang hal kedua yang disebutkan Pak Ji tadi. Ji Hongyuan memandang saya dengan wajah penuh kasih. Hal kedua adalah saya ingin mengundang saudara Xiao Lu untuk bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Namun mendengar ini, saya justru terdiam. Pak Ji, untuk hal lain tidak masalah. Tapi soal bergabung dengan Akademi, saya sangat menghargai pengakuan Anda. Namun bengkel ini adalah warisan ayah saya. Bermakna khusus bagi saya. Saya belum ingin meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, Zhong Peilin jadi gelisah. Kesempatan bagus seperti ini kok tidak diambil. Dia langsung ingin membujuk. Tapi baru buka mulut sudah dihentikan Ji Hongyuan. Tidak apa-apa. Masing-masing punya pilihan. Kemudian, Ji Hongyuan mengambil sebuah kartu dari tas kerjanya. Ini hadiah yang sengaja kubawa untukmu. Kartu identitas khusus Akademi Ilmu Pengetahuan. Dengan ini, kau bisa masuk ke departemen resmi kapan saja. Juga bisa langsung mendapatkan bahan apapun dari pihak resmi, termasuk dana penelitian, akan diprioritaskan. Melihat kartu ini, hati saya berdegup kencang. Sekaligus sangat tersentuh. Tak menyangka Pak Ji memberi saya wewenang sebesar ini. Saya menerimanya dengan kedua tangan. Berkali-kali mengucapkan terima kasih. Ji Hongyuan tersenyum. Kau juga tahu. Saat ini Tiongkok sedang mengembangkan pesawat generasi ke-7. Awalnya ingin mengajakmu bergabung dalam proyek. Tapi karena minatmu tidak di sini, saya tak akan memaksamu. Tapi kau selalu dipersilakan datang melihat dan memberi kami saran. Mendengar ini, saya langsung terdiam. Pesawat generasi ke-7. Hanya mendengarnya saja sudah membuat saya tidak sabar. Dan entah kenapa. Habis modif roket, sekarang ganti motor. Rasanya badan ini nggak bisa diam. Pak Ji, apa beneran yang Bapak bilang? Bisa kita lihat sekarang. Ji Hongyuan berdiri dengan tangan di belakang. Lalu mengangguk sambil tersenyum lebar. Di sampingnya, Zhong Peilin mengangguk-angguk kagum. Memang yang senior itu jago. Umpan kecil yang dilempar langsung disambar. Kemudian aku mengikuti Ji Hongyuan ke departemen penerbangan. Meski ini kedua kalinya ke sini. Tapi masuk ke pabriknya, ini baru pertama kali. Sepanjang jalan aku melongo ke sana-sini. Pabrik ini beneran gede banget. Lebih besar dari pabrik manapun yang pernah kulihat. Aku mengikuti Pak Ji melewati satu pos pemeriksaan demi pos pemeriksaan. Akhirnya sampai di lantai pengembangan pesawat tempur generasi ke-7. Di tengah ruangan, terpajang sebuah pesawat yang sedang dalam proses pembuatan. Di sekitarnya berserakan berbagai komponen pesawat. Ji Hongyuan menunjuk ke arah pesawat itu. Ini pesawat tempur generasi ke-7 yang sedang kami kembangkan. Dibandingkan generasi sebelumnya, kami hanya melakukan optimasi di kecepatan, senjata energi terarah, dan mode tempur. Sekarang bisa ditambah lagi dengan material. Menurut pandanganmu, aspek apa lagi yang bisa ditingkatkan atau dioptimalkan? Aku berpikir sejenak, lalu menoleh ke Ji Hongyuan. Pak Ji, ada nggak gambar rancangan untuk pesawat ini? Ji Hongyuan langsung mengangguk tanpa ragu. Dia membawaku ke sebuah laboratorium riset yang terenkripsi. Di dalamnya penuh berjejer data-data terkait pesawat tempur. Aku mengambil salah satu berkas, lalu duduk dan mulai membalik-balik halamannya. Ji Hongyuan tidak mengganggu. Dia malah menutup pintu dengan pelan, lalu keluar ruangan. Sampai malam tiba. Aku akhirnya selesai melihat data utama pesawat itu. Aku menarik napas panjang. Ya sudah kuduga. Bagian yang bisa dimodifikasi ternyata masih banyak. Kemudian aku mendatangi pesawat yang sudah setengah jadi itu. Aku membuka sistem dan mengaktifkan fungsi modifikasi. Dengan cepat, serangkaian informasi modifikasi muncul di layar virtual di depanku. Sistem mesin, kemampuan manuver modifikasi, kecepatan bisa mencapai 815 Mach, bahan bakar ringan, persepsi AI yang menyeluruh, sistem kendali jarak jauh untuk senjata hipersonik. Setelah merancang skema modifikasi, aku kembali ke kamar yang sudah disiapkan Pak Ji untukku.
Aku menyusun rencana modifikasi semalaman. Lalu mengirim daftar material yang dibutuhkan ke Jin Xiao sebelum akhirnya tidur. Keesokan harinya, aku langsung menyelam ke dalam pabrik. Aku mengosongkan pabrik dari semua orang. Karena sudah ada instruksi dari Pak Ji sebelumnya. Tidak ada yang keberatan. Saat Jin Xiao datang, dia hanya melihatku sendirian sibuk di area pabrik. Sementara Ji Hong Yuan, Zhong Peilin, dan yang lain berdiri berjauhan. Ragu-ragu apakah harus masuk membantu. Jin Xiao buru-buru menghalangi mereka. Pak Ji, Pak Zhong. Lebih baik kalian istirahat saja. Dia kalau lagi kerja memang edan begini. Makanya di bengkelnya. Gak ada satupun asisten. Mendengar itu, mereka pun mengurungkan niat. Beberapa hari berikutnya, aku hampir terus berada di pabrik. Kecuali untuk makan dan tidur. 1 minggu kemudian, sebuah pesawat tempur dengan desain futuristik. Bak teknologi alien. Berdiri utuh di dalam pabrik. Para peneliti pesawat asli yang melihatnya. Hati mereka dipenuhi kekaguman dan kerinduan. Pandangan mereka ke arahku. Seperti sedang melihat dewa. Aku menopang dagu sambil berpikir. Pesawat ini kita namai pesawat tempur Tianyu saja. Mendengar itu, semua orang serentak menyetujui. Aku tersenyum. Lalu melambaikan tangan ke salah satu staf. Bisa nggak pesawat ini dibawa ke landasan? Aku mau coba terbangin sebentar. Staf itu tampak ragu sejenak. Sebelum akhirnya berkata dengan agak sungkan. Tapi Pak Ji dan Pak Zhong sedang rapat di markas militer. Apa kita tunggu mereka dulu? Mereka sudah nungguin pesawat ini berhari-hari loh. Gak apa-apa. Pesawat tempurnya juga gak bakal kabur. Begitu dengar saya bicara, para staf langsung bergerak mengatur semuanya. Gak lama, pesawat tempur Tianyu sudah mendarat di landasan. Saya lagi cari-cari siapa yang mau coba terbangkan. Tiba-tiba dengar suara yang udah familiar dari belakang. Kak Lu Zeng. Baru 2 hari gak ketemu, lu makin keren aja. Pesawat tempur. Ginian aja lu bisa bikin. Ngapain dulu lu cuma bikin motor rusak-rusakin? Kalau dari dulu lu balik ke Zhengyang, negara kita bisa unggul 20 tahun dari negara lain. Saya balik badan. Ternyata beneran Jin Xiao si gila ini. Pas banget lu dateng. Gue inget waktu SD dulu. Lu bilang cita-cita lu jadi pilot. Iya kan? Jin Xiao garuk-garuk kepala malu-malu. Tersenyum kecut. Itu kan udah hampir 20 tahun yang lalu. Masa lu masih inget? Gue inget. Lu juga bilang pengen jadi montir. Nah kan. Sekarang gue emang jadi montir. Cepetan naik. Pesawatnya udah nungguin lu. Jin Xiao langsung melongo. Dia nunjuk hidungnya sendiri dengan wajah bego. Bro, maksud lu gue? Tapi gue nggak bisa terbangin pesawat tempur. Gue dorong Jin Xiao masuk pesawat dengan cepat. Langsung aktifin sistem pengaman pilot. Mengunci dia kuat-kuat di kursinya. Santai aja terbang, yang Master Jin. Yang ini MAH, asal punya tangan aja udah bisa. Sambil bilang gitu, gue tutup kanopi pesawat. Langsung keluarin HP buat nyalain mesin pesawat. Para saksi lihat ekor pesawat tempur Tianyu mulai menyemburkan api putih. Gue teriak ke HP. Halo halo halo. Yang Master Jin, denger nggak? Suara jerit-jeritan Jin Xiao di seberang tiba-tiba berhenti. Dia terdengar agak kaget. Lah, pesawat tempur lu bisa teleponan juga. Ya iyalah. Ini kan buatan gue. Gak cuma bisa ngobrol. Gue pakai HP buat ngendaliin kayak pesawat remote. Juga gak masalah. Di ujung telepon, Jin Xiao diam sebentar. Lalu langsung teriak lagi. Bisa dikendaliin malah suruh gue naik. Lu mau ngirim gue langsung ke alam beneran apa gimana? Gue tutup kuping sebelah. Hela napas. Lalu coba sabar ngomong ke dia. Udah deh. Jangan, udah deh. Ini kan gue bantu lu wujudin mimpi masa kecil. Terbang aja yang benar. Abis ngomong gitu, gue sentuh layar HP. Nozzle ekor pesawat tiba-tiba mutar. Mulai semburkan api deras ke arah tanah. Lalu, dengan suara gemuruh yang menggelegar, pesawat Tianyu langsung melesat vertikal ke atas. Melayang diam di ketinggian 500 meter. Para staf yang nonton di sekitar langsung melongo lihat aksi pesawat Tianyu. Mereka semua membeku di tempat. Ya ampun. Take off vertikal. Melayang di udara. Beneran bisa dilakukan. Di HP gue kedengeran suara Jin Xiao dari dalam pesawat. Asyik banget. Gue geleng-geleng sambil gulingi mata. Siapa tadi yang jerit-jerit ketakutan? Baru terbang dikit udah semangat gini. Gue angkat HP lagi, lanjut ngomong. Kalau udah nggak takut, coba lu kendaliin sendiri. 3 tombol di sebelah tombol merah itu. Bisa lu coba dulu. Tombol pertama. Di pesawat, Jin Xiao ngedumel, hah. Langsung tekan tombol pertama tanpa pikir panjang. Semua orang lihat pesawat Tianyu di udara. Pelan-pelan mulai jadi transparan. Lalu, dengan anehnya, menyatu dengan langit di belakangnya. Sampai akhirnya menghilang sama sekali. Kak Lu Zeng, apa ini stealth optik? Ya ampun, luar biasa sekali. Ini teknologi atau sulap sih? Melihat ekspresi mereka yang terpana, aku tersenyum puas. Kuangkat ponsel dan kembali berbicara pada Jin Xiao. Oke. Jin Gongzi, matikan stealth optiknya. Lalu nyalakan tombol kedua. Mari kita lihat kecepatannya. Dengan cepat, mereka melihat pesawat tempur Tianyu yang menghilang tadi. Kembali menampakkan wujudnya. Saat Jin Xiao menekan tombol kedua, api putih di ekor pesawat seketika berubah menjadi biru kehijauan. Lalu meledak di udara, membentuk beberapa cincin match. Hanya dalam sekejap mata, pesawat itu lenyap dari pandangan semua orang. Ku memandang mereka yang masih terdiam di sampingku. Gimana? Pesawat tempur Tianyu ku keren kan?
Kecepatannya mungkin mencapai Mach 8. Barulah mereka tersadar dari keterkejutan. Mereka menarik napas dalam, lalu menoleh padaku dengan penuh semangat. Kak Lu Zheng, ini beneran luar biasa. Kayak adegan film fiksi ilmiah aja. Iya benar. Kalau bukan karena aku lihat langsung terbangnya, pasti nggak percaya. Dengan pesawat tempur ini, nggak ada yang bisa menandingi di seluruh bumi. Kak Lu Zheng jadi idolaku. Mendengar mereka memanggilku, Kak Lu Zheng, terus. Hatiku senang sekali. Tapi saat mendengar kalimat terakhir, aku teringat sesuatu. Ku menoleh pada mereka. Oh iya, pesawat tempur di sini. Biasanya uji tembak di mana? Kak Lu Zheng, uji tembak harus ke area militer. Dan harus lapor dulu. Saat mereka sedang menjelaskan, tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata Zhong Peilin yang menelepon. Begitu ku terima, langsung ku dengar suaranya yang terdengar cemas. Xiao Lu, kalian lagi menerbangkan pesawat tempur. Mendengar itu, hatiku langsung deg-degan. Tadi cuma fokus tunjukkan stealth optik. Lupa cek stealth radar. Dengan kecepatan pesawat Tianyu ini, pasti sudah keluar dari zona aman. Dan ketahuan pihak berwenang. Maaf, Pak Zhong. Pesawat tempur itu sudah dimodifikasi. Jadi hari ini dicoba terbangkan. Mungkin saat uji coba keluar dari zona aman. Di seberang telepon, Zhong Peilin terdengar lega. Lalu ia berkata agak tegas. Kalian terlalu tidak hati-hati. Sekarang segera bawa pesawat itu ke area militer. Kamu juga ikut ke sini. Kamu tahu tidak? Kalian hampir membuat masalah besar. Setelah menutup telepon, kupikir-pikir sebentar. Lalu kukatakan lewat ponsel. Jin Gongzi. Pihak militer bilang pesawat ini datangnya tepat sekali. Mereka mau lihat langsung. Kamu duluan ke sana. Aku menyusul. Jin Xiao langsung senang mendengarnya. Ini kan hal yang membanggakan. Wah, teman baik. Kamu memang oke. Masih ingat mengangkat gengsiku. Tunggu ya. Aku terbangkan pesawat ini ke sana. Biar dapat pujian yang layak. Setelah berkata begitu, Jin Xiao menerbangkan pesawat menuju area militer. Aku bersama staf Departemen Penerbangan naik helikopter. Sementara itu, di dalam area militer, Zhong Peilin dan Komandan Wilayah, Wang Zhanjun, sedang menunggu dengan wajah muram. Mereka sudah menyiapkan teguran keras untuk si pembuat onar. Tadi, radar militer terus berbunyi alarm, menunjukkan ada pesawat tempur tak dikenal. Muncul pesawat tempur tak dikenal di layar. Sebuah pesawat tempur melintas di atas wilayah udara militer. Awalnya mereka mengira ini adalah serangan musuh. Hampir saja mereka mengaktifkan rudal darat ke udara untuk menembaknya. Tapi kemudian mereka menyadari, pesawat ini justru berputar-putar di atas Departemen Penerbangan. Zhong Peilin baru teringat. Jangan-jangan ini pesawat yang sedang dimodifikasi oleh Departemen Penerbangan. Tapi bagaimanapun juga, terbang melintas wilayah tanpa laporan. Itu benar-benar tindakan sembrono. Tepat di saat itu, Jin Xiao menerbangkan pesawatnya hingga ke atas wilayah militer. Semua orang langsung terpana. Baru saja telepon selesai, pesawatnya sudah sampai. Kecepatannya luar biasa. Sementara mereka masih terkesima. Pesawat itu tiba-tiba melayang di ketinggian 100 meter. Lalu melambat dengan stabil. Dan mendarat tepat di depan mereka. Semua orang tercengang tak percaya. Bahkan ada yang mengusap matanya. Untuk memastikan ini bukan halusinasi, Jin Xiao pun melompat turun dengan semangat. Lalu memamerkan pesawatnya kepada para petinggi. Gimana, para pemimpin? Pesawat ini keren banget kan? Ganteng banget. Jilau dan Zhong Peilin segera menghampiri Jin Xiao. Ini pesawat yang dimodifikasi Lu Zheng, kan? Pendaratan vertikal dan kemampuan melayang ini. Bagaimana caranya? Coba jelaskan. Seberapa cepat pesawat ini? Tunggu dulu. Kamu kan tidak bisa menerbangkan pesawat tempur. Lalu kenapa kamu yang membawanya ke sini? Mana Lu Zheng? Mendengar kedua sesepuh ini saling menyela, Jin Xiao berkata, Jilau, Zhong Lao. Tenang dulu. Ini memang pesawat yang dimodifikasi Lu Zheng. Soal kecepatan, baru saja mencapai 12 Mach. Kecepatan maksimalnya, saya juga tidak tahu. Wang Zhanjun yang berdiri di samping mendengar angka 12 Mach. Langsung terpaku seperti disambar petir. Dia tidak lagi memperhatikan obrolan mereka. Langsung mendekati pesawat itu. Dia mengelilingi pesawat berulang kali. Matanya bersinar penuh kekaguman. Niatnya untuk menegur Jin Xiao langsung terlupakan sepenuhnya. Tak lama kemudian, saya tiba di wilayah militer dengan helikopter. Melihat kerumunan orang mengelilingi Jin Xiao, saya jadi bingung. Apa dia membuat masalah? Apa yang sedang terjadi? Tepat saat itu, Jilau menarik saya menghadap seseorang. Ini Panglima Wang Zhanjun dari wilayah militer. Begitu melihat saya, Wang Zhanjun langsung bertanya, Kamrat Lu Zheng, saya ingin tahu, bagaimana kekuatan tembakan pesawat tempur Tianyu ini? Tipikal orang militer. Langsung menanyakan hal yang paling krusial. Pesawatnya sudah di sini. Coba saja langsung. Wang Zhanjun mengangguk berulang kali. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera mengatur uji tembak. Jin Xiao kembali naik ke pesawat. Mengudarakan pesawat Tianyu di ketinggian. Mengikuti instruksi Wang Zhanjun. Dia mengarahkan senjatanya ke sebuah bukit yang berjarak 6 km di sebelah timur. Swos! Dengan suara yang menggema, sebuah peluru berwarna merah menyala ditembakkan dari pesawat. Suaranya bagaikan raungan harimau dan lengkingan naga. Kemudian, peluru itu menghantam bukit di kejauhan. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Kekuatan penghancurnya yang luar biasa.
Masih terasa getarannya. Meski jaraknya cukup jauh. Awan jamur raksasa membumbung tinggi ke angkasa. Saat debu mulai berangsur menghilang. Separuh lebih dari bukit itu telah rata dengan tanah. Angin kencang membawa hawa panas. Menerpa wajah semua orang. Hati mereka berdebar kencang. Wang Zanjun memandang saya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini bom nuklir. Di bawah tatapan waspada semua orang. Saya menggelengkan kepala. Tenang saja, semua. Ini bukan bom nuklir. Ini cuma peluru meriam yang aku modifikasi aja. Tapi Wang Zanjun masih nggak percaya. Dia langsung nelpon. Cepat periksa area uji coba senjata. Cari tahu ada zat radioaktif atau enggak. Jangan lupa pakai alat pelindung. Aku juga nggak buru-buru jelasin. Lagian ngomong juga nggak bakal percaya. Mending biarin mereka selidiki sendiri dulu. Nggak lama kemudian, telepon Wang Zanjun bunyi. Laporan, Pak. Di area uji coba senjata. Nggak ada zat radioaktif yang terdeteksi. Wang Zanjun dan yang lain lega. Tapi di saat yang sama, mereka bingung banget. Itu kan satu gunung. Tapi bisa rata cuma dengan satu tembakan. Pak Ji menoleh ke arahku. Xiao Lu. Peluru meriam ini asalnya dari mana sih? Daya ledaknya ngeri banget. Pak Ji. Aku cuma naikin konsentrasi mesiu. Lalu tambahin unsur hidrogen buat memperbesar. Terakhir dikompres pakai logam khusus. Sekitar 30 ton TNT lah daya ledaknya. Semua yang hadir terkesima. Para peneliti wajahnya penuh kekagetan dan ketakutan. Tapi Wang Zanjun malah semangat banget. Kamrat Xiao Lu. Peluru ini bisa muat berapa banyak? Bisa diproduksi massal nggak? Ya bisa dong. Di pesawat tempur ini sekarang ada 8. Total bisa muat 70 peluru. Pak Ji, Zhong Peilin, dan yang lain di samping. Otaknya udah nggak karuan. Satu peluru 30 ton, 70 peluru. Itu setara 2100 ton TNT. Gila banget. Wang Zanjun lanjut nanya. Kamrat Lu Zheng. Pesawat tempur Tianyu ini masih ada kemampuan khusus lain. Dengar itu, aku mikir sebentar. Lalu angkat jari, hitung satu-satu. Mesin, bahan badan pesawat, sistem kendali. Ya segitu aja sih. Cuma sedikit dimodifikasi. Semakin dengar, mereka semakin bengong. Optical stealth. Hovering di udara. Take off dan landing vertikal. Itu nggak dihitung. Benar-benar sok santai lu. Setelah sok, semua orang menatapku. Sorot mata mereka penuh semangat dan harapan. Satu roket super. Satu pesawat tempur super. Cukup buat guncang seluruh bumi. Bikin dunia terbelalak. Dan pemuda di depan mereka ini baru 20 tahunan. Dengan jenius seperti ini, Long Kuo pasti bakal berdiri lagi di puncak dunia.